Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Sobat Hukum ID, saat ini Hukum ID berada di Bali, Provinsi Bali. Perlu diketahui, Hukum ID berada di Bali ini untuk melakukan peliputan di beberapa kantor pertanahan yang meraih achievement atau penghargaan yang boleh dikatakan sangat apa ya, penghargaan ini sangat bagus dalam ranah pelayanan publik. Salah satunya itu. Nah, tapi kali ini kita berada di kantor pertanahan Kabupaten Gianyar, Bali. Tapi yang lebih istimewa, di sini kita bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Bapak Andri Noviandri. Pak, terima kasih waktunya ya Pak. Ya. Kita dari airport langsung ke Gianyar nih, dalam Bali lagi hujan deras nih. Tapi Pak Kakanwil kasih waktu buat Hukum ID. Kita akan berbincang mengenai raihan dari Provinsi Bali, segala bentuk capaian, apalagi Pak ya, raihan, capaian, terus mungkin program Pak ya nanti ya di 2004 yang akan Provinsi Bali lakukan. Perlu diketahui, kantor wilayah Provinsi Bali memiliki 8 kantor pertanahan tingkat kabupaten, betul Pak? 9 kantor tanahan tingkat kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Denpasar. Kita langsung aja Pak, selamat sore. Udah masuk sore ya Pak ya, terima kasih waktunya. Pak Kakanwil, kemarin kita bicara di pelayanan dulu Pak ya. Salah satu satuan kerja Bapak yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Prima. Nah, Badan Pertanahan Nasional ini atau kemudian ATR BPN ini kan goalsnya ini kan pelayanan pada masyarakat Pak ya. Satker Bapak meraih itu pelayanan prima loh Pak. Apa yang Bapak akan katakan, dan boleh disinggung juga, boleh dikatakan juga ke pemirsa Hukum ID, capaian ini apa yang Bapak kalau kata anak-anak muda sekarang gasken atau gaspol, sehingga satker Bapak ini berpacu untuk menuju ke pelayanan prima. Bisa lebih, bisa apa, pokoknya pelayanan harus, kan Pak Menteri juga sering Pak ya ngobrol menekankan tentang pelayanan. Silakan Pak Kakanwil. Baik, terima kasih. Selamat sore. Makasih sudah datang jauh-jauh ke Bali, apalagi sampai ke Gianyar. Langsung pada persoalan begini ya. Kunci dari pelayanan itu kan soal kemudahan, ketepatan waktu, kemudian kejelasan persyaratan. Persoalan di pertanahan itu adalah soal kejelasan persyaratan. Ya, persyaratan itu karena kita ini memproduk barang berupa tanda bukti hak yang sekali kita terbitkan untuk yang bersangkutan akhir zaman juga. Berlaku sampai akhir zaman. Ya, ya. Berarti bukan saya mau membeda-bedakan, tapi kan berarti nilainya harus benar, zero error. Nah, sementara kita juga dituntut masyarakat juga meminta kita cepat. Nah, ya, masyarakat kan gitu Pak ya, cepat. Nah, solusinya cuma satu, artinya keterbukaan pelayanan persyaratan itu dan sistem elektronik. Nah, kebetulan BPN sudah beralih ke sana. Nah, khususnya kantor Denpasar itu sudah berani memulai pelayanan elektronik itu, walaupun BPN pusat sudah mendeklarasikan bahwa ada 7 layanan elektronik. Nah, kenapa Denpasar mendapat predikat itu? Karena mungkin dari penilaian itu kantor pertanahan Denpasar itu yang konsisten melaksanakan 7 layanan itu.
ya, yang dari sisi dashboard, yang dari sisi langsung yang dirasakan oleh pelayanan masyarakat, ya kita ini sudah sangat mudah lah. Artinya apabila sudah dinyatakan layanan elektronik, pemohon itu tidak pernah bertemu dengan pegawai kita. Kecuali petugas loket, Pak. Tidak, Pak. Masa? Petugas loket Kan pun nanti kan ngasih Tidak. berkas. tidak perlu, Pak. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini mohon izin nih Pak Kakanwil. Ya. Jadi masyarakat harus tahu nih, sudah menuju ke full layanan elektronik di mana masyarakat tidak perlu tatap muka di loket. Betul. Ya, jadi sangat dimudahkan. Ya. Yang penting siapin kuota data aja Pak ya. Iya, siap. Jadi nanti sama ya dengan pelayanan elektronik lainnya, mungkin selain di kantor pertanahan atau di sertifikasi, setelah syaratnya cukup, nanti ada pemberitahuan berapa harus bayar, ada NTPN dibayar, itu otomatis, bahkan mereka bisa melihat sendiri penyelesaiannya. Nah, sistem pusat sudah memberi early warning system. Jadi bagus sekali Pusdatin ini, pusat sudah membuat sistem early warning system. Jadi hari pertama, hari kedua, misalnya Early ketahuan warning system ini udah kayak bencana aja Pak ya. Jadi ya early warning. Jadi pelayanan pun harus harus begitu. pakai early warning system. Iya. Apa yang di warningnya nih Pak? Ya ini sudah hari kesekian. Oh, Ini udah hari nggak boleh ada kesekian. tunggakan. Ya Oke. kalau misalnya lewat waktu, mereka memperlihatkan ini lewat waktu, ya kita harus kerjakan. Siap. Gitu loh. Kemudian Lebih juga sudah memfasilitasi prioritas, dengan berbagai aplikasi Pak ya terhadap itu. ya, kantor pertanahan Denpasar juga akhirnya ditunjuk sebagai use case. Use case itu Use case. contoh atau lokasi terhadap sistem keamanan pelayanan elektronik. Oke. Stage 2 itu. Jadi BPN itu sudah meraih ISO 27001 untuk sistem keamanan elektronik. Karena banyak cybercrime. Nah, Menyangkut itu keamanan data. Ya? percontohannya di Denpasar juga. Oh iya? Ya. Jadi tapi syaratnya pelayanan elektronik bisa berjalan, ya berarti datanya harus siap melayani elektronik. Data nih sekarang. Kalau bicara data berarti infrastruktur juga, Ya. SDM juga begitu Pak ya. Betul. Baik. Jadi data ini harus, kita tidak bicara lagi kuantitas. Kita sudah bicara dengan kualitas, dengan beberapa level kualitas. Di BPN ini dikenallah 3 data. Data tekstual yang tulisan-tulisan, siap. Data tekstual, data spasial yang Spasial, bentuk bidang, ya. dan data lokasi di peta di mana. Karena kalau cuma 2 data tekstual dan spasial, itu bisa saja melayang, datanya benar, gambarnya benar, nama orang yang benar, tapi bisa di sana, bisa di sini. Bisa di mana saja. Kotanya, Nah, bidangnya. yang terakhir harus benar juga lokasinya. Jadi syarat pelayanan elektronik itu ya harus semuanya, Pak. Dan secara digital, bukan hard copy. Nah, jadi pemirsa Hukum ID ini, sobat Hukum ID ini, jangan asal melihat bagaimana kerjanya Badan Pertanahan Nasional ini terhadap sebuah bidang yang mungkin Anda mau daftarkan kok begitu sulit. Ternyata memang prosesnya juga sulit karena menyangkut produk hukum ya udah pastinya. Dan berlaku sampai akhir bumi ini kan. Nah oke. Pak Kakanwil, kami juga memberi selamat ya terhadap capaian salah satu satker Bapak yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Oke, sekarang masih berkaitan dengan tersebut, hal tersebut, Provinsi Bali ini Pak, Badan Pertanahan Provinsi Bali juga melaksanakan berbagai dulu namanya kalau kita kenal program nasional atau PRONA Pak ya. Sekarang ada sejak menjadi program prioritas atau program strategis nasional yang kita kenal dengan yang menjadi acuan masyarakat, dambaan masyarakat, program
PTSL, pendaftaran tanah sistemik langsung. Pak Menteri Hadi Cahyanto, Pak Wamen Raja Juli ini keliling daerah nih Pak, menyerahkan sertifikat hasil PTSL berupa wakaf, berupa apa. Provinsi Bali gimana sih Pak? Yang saya tahu juga beliau sudah kesini ya waktu itu ya, berapa kali kunjungan. Sampai saat ini bagaimana? Apa yang boleh sampaikan Pak? Ya, ada tanah rumah ibadah juga ya Pak ya? Wah. Ya, PTSL ini menyangkut seluruhnya, termasuk selain tanah masyarakat juga rumah-rumah ibadah. Di Bali ini kondisi saat ini kita sudah 95% tanahnya sudah terdaftar. 90% lah terdaftar. 95% terdaftar, 90% bersertifikat. Artinya yang 5% itu tinggal yang kosong-kosong, yang 5% lagi adalah yang belum bersertifikat tapi sudah terdaftar. Berarti sudah menjadi dari hampir 98 juta bidang yang sudah terdaftar ya. Ya, kalau di Bali total bidang ada 2 juta 195 total jumlah angka bidang. Dari total bidang di Bali itu 2 juta 195. Yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar 2 juta. Wah, dikit lagi dong Pak. Makanya. Jadi PTSL di sini sudah hampir selesai. Nah, makanya Bali punya kesempatan untuk ke arah stage berikutnya. Next steps. Next step yaitu memperbaiki kualitas data sehingga bisa memberi jawaban terhadap layanan elektronik. Karena suatu mandatori atau keharusan dalam pelayanan elektronik itu adalah datanya harus valid. Apa yang dilakukan terhadap itu? Yang dilakukan oleh saya beserta teman-teman kepala kantor selalu coaching ke bawah. Jadi di Bali ini status kepala kantor sudah saya kurangi banyak soal tanda tangan. Udahlah, tanda tangan urusan kepala seksi. Lu ada fokusnya sendiri. Fokusnya ngurusin data. Siap. Ngurusin data benar. Jadi nanti kita bisa lihat prioritas pertama adalah di beberapa 3 atau 7 wilayah yang permohonan yang paling banyak di setiap tempat. Kan kita punya berbagai permohonan yang banyak Pak. Ya, permohonan yang banyak di tempat itulah yang data harus prioritas pertama kali divalidkan, dibenarkan. Ya, kita ikutin hukum Pareto lah 80-20. 80% permohonan itu di 20% lokasi saja. 20% lokasi ini yang dipilih, ditentukan dari perilaku 3 tahun permohonan itu. Oh, di situ divalidkan. Berarti sudah selesai, kita bisa menjawab masyarakat. Gitu. Sampai sekarang progresnya itu masih berjalan, mungkin hitungannya sampai akhir tahun depan ya. 2024 akhir Bali itu sudah lengkap semuanya, Pak. Udah go internasional, sudah bisa melayani secara elektronik, fully elektronik. Jadi nyambung atau meneruskan dengan program Presiden Jokowi yang namanya DILAN Pak ya, Digital Melayani 2024. Pak Kepala Kanwil Kantor Wilayah Provinsi Bali ini Badan Nasional sudah memberikan saya bilangnya apa, boleh berjanji atau menargetkan gitu apa gimana bahasanya? namanya manusia tetap berusaha ya. Ini goals loh Pak, ini kan goals ya. Jadi harus kayak orang bercita-cita tapi dilakukan gitu Pak ya. Jadi tahun 2024 Provinsi Bali sudah bisa akan bukan menuju lagi Pak ya, akan sudah full digital gitu. Ya. Nah, ada yang ini Pak. Kita ini kementerian kita kan dari namanya ATR BPR. Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, di Bali ini saya sudah ada pilot project khususnya di kantor Badung dan nanti akan direplika ke seluruh itu. Kita integrasikan antara
BPN sama tata ruang. Jadi apanya ya, platformnya sudah disediakan sebetulnya sama pusat. Kita tinggal Pusdatin ya. sama Pusdatin, kita tinggal nyambungkan, tinggal moles sehingga semua bidang itu jelas right-nya, batas bidangnya, dan jelas juga tata ruangnya. Tata ruang itu menyangkut dua aspek lainnya, yaitu responsibility sama restriction. Jadi seseorang yang punya bidang tanah, dia punya right-nya, haknya, dia punya tanggung jawabnya, dia punya batasan penggunaan dan pemanfaatan. Dan itu selalu didengungkan oleh Pak Menteri setiap menyerahkan. Ya. Hati-hati loh, ini kayak gini. Nah itu bisa apabila peta bidang tanah itu sudah terintegrasi dengan peta tata ruang. Integrasi tapi kasih bocoran dong Pak, apa kira-kira yang melakukan? Sedikit. Ya, kita melakukan percepatan pembuatan tata ruang yang lebih detail. Karena begini Pak, tata ruang di level RT RW itu kan arahan masih. Tapi kalau sudah di level RDTR, dia sudah tidak ada tawar-menawar. Ya, rencana detail tata ruang. Nah, kita ini targetnya di Bali itu ada 40-an ya, tapi mungkin sekitar 20 lebih sudah. Di tahun ini Pak? Ya. Nah, bahkan 2 kabupaten kota ini spesial Pak, di Bali ini. Denpasar ini sudah ditunjuk kota lengkap secara BPN. Betul, sudah dideklarasikan juga. Tata ruangnya sudah RDTR lengkap. Kabupaten Bandung sudah menjadi kabupaten lengkap secara BPN. Tata ruangnya RDTR-nya sudah lengkap. Berarti sudah match. Nah, tinggal 1 RDTR kota dan 1 RDTR Kabupaten Bandung belum terintegrasi dengan OSS. Kalau ini sudah terintegrasi OSS, ya cita-cita UCK sudah selesai. Sudah jalan Pak ya. Di 2 kabupaten kota OSS ini. berarti berintegrasi dengan lembaga lain Pak ya. Ya. OSS saya boleh singkatin ya. Panjangan dari One Single Submission ya, pendaftaran secara. Jadi kalau kita mendengarkan paparan dari Pak Kakanwil Bali, kurang enak apa nih Pak ya masyarakat nantinya. Terus kita sudah dibebani dengan kata-kata elektronik digital. Bagaimana kesiapan infrastruktur SDM. Nah sekarang yang lagi hangat topiknya di kalangan masyarakat, kalangan praktisi ya. Kalau BPN memang bermitra dengan pejabat pembuat tata tanah, PPAT, juga notaris ya sedikit Pak ya. Yang sama-sama produknya adalah akta, yang sudah sangat boom nih, yaitu sertifikat elektronik ya. Ini kalau saya boleh kembali ke belakang dari zaman dulu, nggak dulu banget ya, dari zaman Pak kalau nggak salah almarhum Pak Ferry juga sudah mulai ya Pak diperintahkan untuk meramu, sehingga dan ketika zaman Pak Sofyan Jalil sudah diuji cobakan di kalau nggak salah sertifikat elektronik di Pemda atau Pemkot gitu Pak ya. Pokoknya saya yang jelas itu. Nah sekarang sudah diinikan di Badan Milik Negara atau BMN ya Pak ya. Nah sertifikat elektronik ini masih mendapat ya, ada yang oke lah, ada pro kontra, ada yang semangat, ayo dong elektronik kayak negara maju yang lain gitu loh Pak ya. Kita lihat negara-negara tetangga juga, terutama negara maju sudah elektronik. Nah, Bali Pak, selain kesiapan, sudah melakukan nggak Pak? Sudah ya, jadi tahap pertama kita sudah melakukan pembuatan sertifikat elektronik buat BMN. Ya, BMN itu barang milik negara. Barang milik negara, bukan badan milik, sorry. Maaf, salah saya nih, bosnya nih.
Habis itu tahap berikutnya adalah BUMN. Ya, ya, oke. Ya, setelah BUMN baru perorangan. Nah, Masyarakat Pak ya. Nah, sebetulnya pro kontra itu akan ada terus ya dalam periode tertentu, tapi kita butuh percepatan dalam rangka masyarakat mempercayai ya sistem ini berjalan baik, sistem ini aman dan seterusnya. Sudah di launch ya, sudah di launch loh. Sudah, ini sudah. sama Pak Menteri ya. Sudah di launch sama Sudah Pak launch, Presiden. Ya, sorry, maaf Pak. Dengan Pak Presiden dan Pak Menteri juga sudah ke bawah sudah melakukan ya penekanan Pak ya untuk segera dilaksanakan. Silakan. Jadi dari sertifikat elektronik yang diserahkan secara simbolik oleh Pak Presiden Di Istana Negara. di Istana Negara ada 10 kan Pak? 10 milik BUMN dan badan usaha milik negara dan 5 perorangan. Ya. Yang 4 di Jakarta Utara karena ada PTS di Pulau Seribu Betul. dan 1 dari Bali Badung. Dari Bali, Bali lagi. Jadi Badung itu sudah memproduksi perorangan Pak itu. sertifikat elektronik perorangan. Wah. Ya, saya ya tentunya seperti Bapak bilang tadi, gasken. Ya. Nah, tinggal gasken. Nah, Oke. Jadi intinya, tapi balik lagi Pak, menurut saya ini mungkin ada pesan. Jadi gini, kita harus merubah budaya Pak, budaya Nah itu elektronik yang sudah mengakar dari dulu analog Pak ya, fisik. Jadi tadi dibilang bagaimana orang lain atau klien kita atau di luar BPN bisa percaya dan tidak. Ya tentunya kita di dalam sendiri harus jadi satu pemahamannya bahwa memang sertifikat elektronik ini keniscayaan. Keniscayaan. Nah, habis itu bagaimana semua insan BPN bersatu dengan kemampuan berbudaya elektronik yang sepaham. Kadang-kadang Pak masalah keraguan itu bisa-bisa timbul dari internal. Jadi Tapi pemahaman, itu pemahaman Pak. Oke. Makanya saya juga melakukan terus-menerus tanpa henti internalisasi. Seperti hanya saya sekarang ke sini, yang saya lakukan apa? Ya internalisasi. Kunjungan ke kantor Ya, Kabupaten internalisasi. Menyamakan pemahaman terhadap PTS harus goalnya seperti ini, bukan cuman target di dashboard selesai. Nah, Bapak sebagai kakak itu rajin juga nih. Biasanya kakak itu suka manggil aja nih. Tapi udah apa? Emang harus gitu kali Pak ya? Enggak Tahu Pak. kondisi, Kebetulan tahu. Bali kan kemana-mana dekat. Jadi Iya, kan iya, nggak iya. males lah. Kalau cuma bisa jalan darat, paling jauh kita jalan darat 4 jam selesai. Tapi Dulu kan saya ada pernah di Sulawesi Tengah 18 Ya, betul. jam. Ya, bahkan pulau. Nah, itu dia. Siap, siap. Jadi kakak Wil harus begitu. Ya. Harus turun langsung. Nah, silakan Pak. Jadi ini terkait sertifikat elektronik, kita terusin lagi ya bahwa salah satunya perorangan dari kota Denpasar, Kabupaten Badung. Oh sorry, dari Kabupaten Badung. Nah, berarti sesuai dengan apa yang programkan oleh Pak dan ditargetkan ya Pak ya oleh Pak Kakanwil Pak Andri Noviandri bahwa 2024 mulai dari 1 ini bisa mudah-mudahan ya berapa persen lah Pak ya targetnya untuk bisa dielektronikan Pak. Jadi gini Pak, elektronik itu bisa kita bilang elektronik, bukan cuma jargon semata. Itu apabila pelayanan elektroniknya bisa dilaksanakan. Bukan serta-merta juga Pak ya. Oke. Kalau barang milik negara, barang milik BUMN, elektronik ya sudah Pak, memang harus. Tapi ini kan barang nggak akan dialihkan Pak. Iya, iya, iya. Jadi sekarang saya minta agar sertifikat masyarakat yang elektronik, yang siap nanti kalau peralihan haknya, peralihan hak elektronik. Hak tanggungannya, hak tanggungan elektronik. Itu baru Semuanya selesai. juga.
Nah, terkait ini sudah melakukan sosialisasi dan edukasi nggak Pak ke masyarakat? Itu harusnya sudah menjadi program pusat ya, cuman pusat belum kan baru launching Pak. Tentunya kita Tapi tunggu kan tunggu ya, dulu lah. edukasi harus. Ya kalau soal Saya edukasi aja belum tahu banget. ya itu dia. Ya itu dia. Saya masih menunggu pointers yang wajibnya apa, yang tambahannya apa. Itu harus Pak. Edukasi artinya program sosialisasi ini nggak boleh berhenti karena kan satu pihak adalah internal percepatan kualitas data Betul. keluar untuk menjaga atau memberikan kepercayaan kepada Mudah-mudahan nggak masyarakat. tabrakan nih Pak itu ya. Ya, masyarakat harus percaya. Ya, jadi menurut saya harus zero error ya. Kayak kita kerja di perusahaan tambang, kan celaka dikit mati kan? Iya. Nah, Celaka sekarang dikit gasnya keluar jadi kayak lumpur lapindo. ya, sekarang kalau misalnya pelayanan elektronik selanjutnya derivatif istilahnya, peralihan hak tanggungan, pemecahan gagal, gimana masyarakat mau percaya sama sertifikat elektronik awal? Gitu loh Pak. Jadi di sini kita jaga, saya komunikasi dengan terus Pusdatin, kita uji coba kalau nanti saya gas sertifikat masyarakat sebanyak-banyaknya elektronik, nanti peralihan haknya elektronik berhasil. Kalau sudah punya pengalaman itu sudah. Walaupun tidak mudah merubah persepsi masyarakat seperti Pak Adi sebutkan tadi, merubah budaya gitu ya, tapi akan tetap dilakukan. Ya. Oke. Tapi yang penting Pak balik lagi, Apa itu? kitanya sendiri dulu Pak. Oh ya, dari internet oke ya. Ya. Kalau kita udah sepaham, sepakat, satu frekuensi katanya. Betul, Kalau satu frekuensi. kata anak sekarang satu frekuensi, seklik katanya. Gitu loh Pak. Nah, oke. Makin sore makin asik ya, cuman nggak kerasa waktunya. Yang penting inti dari pembicaraan kita dengan Pak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali Badan Pangan Nasional, bahwa masyarakat ini terhadap sertifikat elektronik boleh saya bilang mau nggak mau atau mau tidak mau, tapi emang harus kita beralih ya Pak ya. Begini Pak, kita tidak mau, zamannya bukan lu harus begini, enggak. Jadi masyarakat ini kita kan sosialisasi, ternyata sertifikat elektronik ini lebih baik buat masyarakat Pak. Nggak akan dicuri, nggak akan hilang, nggak akan dipalsukan. Jadi jangan takut ya masyarakat nih, jangan takut terhadap sertifikat elektronik. Katanya kan wah cybercrime itu gampang membobol data apa, sertifikat saya bisa berpindah. Tapi kalau sampai gitu, itu kan ada yang diminta tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau sertifikat dia hilang, siapa yang minta tanggung jawab? Malah dia perkara sama orang lain. Jadi bagaimanapun juga sertifikat elektronik pasti lebih baik. Itu mereduce juga segala tindak tanduk mafia tanah. Betul Pak. Sekarang Pak, namanya pemalsuan itu kan barang yang dipalsukan. Betul. Sertifikat dipalsukan. Kalau elektronik apa yang dipalsuin Pak? Gak ada. Gak ada lagi Pak yang dipalsukan. Gampang aja ngelihatnya di tab, di PC, di handphone, bahkan banyak sebagai pembuktian tersebut. Makanya nanti kalau Bapak punya sertifikat elektronik mau jual ke saya, tinggal bawa handphone aja Pak ya. Pengen hard copy-nya Bapak tinggal cetak. Ini loh tulisannya, ini loh gambarnya di tanahnya. Oke, ya sudah transaksi di notaris. Notaris punya jalur, semuanya punya jalur. Pak, sekarang Bapak punya buku tabungan. Punya tabungan. Kan ada juga tabungan yang nggak pakai buku. Oh iya benar. Lagi Bapak percaya bank digital sekarang ya? Apa lagi bank digital? Saya jadi bagian ya Pak. Saya Ya, nasabahnya loh. Sekarang percaya Pak, saya. kalau kita punya buku tabungan, mau ngambil mau apa, buku tabungan nggak ada, lapor polisi Pak. Ribet lagi Pak ya? Ribet lagi. Kayak hilang KTP. Sama dengan sertifikat. Oke, siap. Hilang, lapor polisi. Ngapain? Nanti nggak ada lagi Pak, udah sertifikat elektronik. Lebih aman. Salah satunya itu tuh. Ini apa salah satu pencerahan atau sebenarnya ini udah edukasi ya dari Pak Akanwil terhadap sertifikat elektronik. Jadi jangan takut kalau memang sudah di setiap, terutama di Bali ini,
Kalau sudah siap, datang aja ke kantor-kantor pertanahan setempat sesuai dengan objeknya. Untuk bagaimana sih Pak nanti sistemnya? Apakah masyarakat datang apa ditawarkan atau gimana nanti? Kita ada dua Pak. Satu adalah untuk pendaftaran baru itu langsung jadi sertifikat elektronik. Segala jenis sertifikat. Ya. Oke. Yang kedua, yang sertifikat sudah ada, kita alih media namanya. Oh, itu Jadi dia. sertifikatnya Alih yang hard media. copy Oke. kita alih media menjadi sertifikat elektronik. Nah, jadi intinya sekarang jangan takut, jangan ragu, terutama pada takut Pak. Dari segi peraturan juga sudah, ya Pak ya, sudah dikeluarkan itu peraturan segala bentuk peraturan tentang sertifikat elektronik. Satu lagi Pak, Siap. kan yang bikin sertifikat elektronik kelihatannya BPN, tapi bukan sebenarnya pemerintah Republik Indonesia. Nah, Kenapa? betul. Karena status prosesnya pun kita melalui Menkominfo. Alurnya itu Pak, lewat BSSN, BSRE, Badan Sandi, Badan Ya. Cyber dan Sandi Negara. iya sudah. Waduh. Ya sebetulnya tidak perlu dikhawatir. Ini yang kita bikin ini bukan kita bikin sendiri. Ini yang bikin Saringannya udah bertingkat. yang Pak. bikin pemerintah Republik Indonesia untuk pelayanan elektronik sertifikat. Makanya Pak Presiden dong yang sampai Ya, dan harus. beliau kan sudah pokoknya 2024 udah dilan aja. Iya, digital melayani. beliau yang sangat Bukan hanya concern, BPN, seluruh instansi pelayanan terutama gitu. Ya. Oke, sobat Hukum ID, pemirsa Hukum ID, kita sangat berterima kasih nih kepada Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Pak Andri Sofiandi memberikan segala pemaparan terhadap capaian di Provinsi Bali terutama dan apa sih tentang sertifikat elektronik, karena Hukum ID juga nanti akan terus membantu nih Pak men-share kepada masyarakat bahwa sertifikat elektronik adalah aman, satu itu karena masyarakat kita merubah paradigma nih Pak ya, Ya. dari analog ke digital. Oke. Sebelum saya tutup, saya kembalikan ke Pak Kakanwil apa yang mau dikatakan Pak sebagai closing statement kepada pemerintah Hukum ID. Ya, Silakan Pak. untuk Hukum ID dan mungkin semua pemirsa atau masyarakat tadi yang mendengarkan ya, jadi BPN saat ini ya sudah BPN lain. Artinya kita sudah melayani, transformasi, ya. sudah bertransformasi digital, baik SDM maupun sistem, sehingga pelayanan sertifikat elektronik. Jangan percaya lagi kalau misalnya sulit di sini dan sebagainya. Kan begini, karena sulitnya masyarakat itu mengajukan permohonan, akhirnya menyuruh orang yang nggak karuan. Sekarang berhubungan aja langsung dengan BPN, tidak perlu tatap muka, buka saja websitenya, daftar di websitenya. Nah mungkin ke depan kita lebih banyak edukasi terhadap pelayanan elektronik itu, gitu loh Pak. Dan berharap juga seluruh masyarakat menjadi bagian itu Pak ya. Harus Pak, Oke. karena itu kegunaannya buat masyarakat itu sendiri. Karena memang kita ada di sini, saya ada, teman-teman ada, institusi ini ada, semata-mata untuk melayani masyarakat. Saya mendoakan Pak agar seluruh satuan kerja atau Ketahanan termasuk Kanwil di Provinsi Bali ini maju Pak ya. Ya. Bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama yang seperti Bapak katakan, jangan ada yang nunggak-nunggak lagi deh gitu. Kerjaan selesai, masyarakat juga cepat, dan udah pastinya ekonomi berjalan loh dengan Nah, itu. itu. Nah, terima kasih ke Pak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali Badan Tanah Nasional, Bapak Andri Noviandri. Sobat Hukum ID, kita akan kembali bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Jangan lupa bahagia.